Oke, soal selanjutnya ialah soal nomor 12. Nah, di sini soalnya ialah sebuah tangga yang panjangnya 6 meter bersandar pada tembok sebuah rumah. Jika tangga membentuk sudut 60 derajat dengan lantai, tinggi tembok adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari tinggi temboknya, gitu ya. Dimana kalau kita lihat di petunjuk awal, bahwasanya sebuah tangga yang panjangnya 6 meter, berarti panjang tangganya 6 meter, bersandar pada tembok sebuah rumah. Nah, berarti kalau kita gambarkan ilustrasinya, jadinya seperti ini. Ini tangga. Nah, kalau dia bersandar pada sebuah tembok, berarti temboknya di sini gitu ya. Nah, ini tembok. Di mana tangga ini itu panjangnya 6 meter. Nah, berarti dari sini ke sini, ini tuh 6 meter. Nah, terus, jika tangga membentuk sudut 60 derajat dengan lantai. Nah, berarti sudut 60 derajat ini dibentuk oleh tangga dan lantai. Artinya, sudut ini itu nempel ke tangga dan nempel ke lantai. Nah, kalau misalkan kita perhatikan ilustrasi di sini, ini tangga, ini tembok, berarti otomatis gitu ya, lantainya itu ada di bawah, gitu ya. Yang ini lantai. Nah, di mana sudut 60 derajat ini berarti nempel ke tangga dan nempel ke lantai. Berarti sudutnya itu ada di sini, gitu ya. 60 derajat. Nah, kalau di sini berarti sudut yang dibentuk itu nempel ke tangga dan nempel ke tembok. Berarti sudut yang di sini itu dibentuk oleh tangga dan tembok. Nah, terus kalau yang ini berarti sudut yang dibentuk oleh tembok dan lantai. Gitu ya. Oke, berarti karena di sini kita disuruh untuk mencari tinggi tembok, berarti kita coba misalkan tinggi tembok ini berarti tingginya itu dari lantai ini ke batas yang ini gitu ya, bukan sampai ke sini. Gitu. Jadi batas tinggi temboknya itu hanya sampai ujung tangganya gitu. Nah, di mana ini itu kita coba misalkan X. Nah, berarti nanti kita akan mencari nilai X gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan tinggi temboknya. Nah, terus kalau kita perhatikan dari tangga, tembok, dan lantai, ini tuh seperti ini tuh seperti segitiga siku-siku gitu ya. Nah, kenapa segitiga siku-siku? Karena kalau kita perhatikan tangga di sini, kalau mau hitung panjang tangga ini dari lantai ke tembok gitu ya, berarti kan kita anggap ini tuh lurus gitu ya, supaya kita bisa gampang untuk menentukan untuk menentukan panjang dari tangganya gitu. Jadinya 6 meter ini ada karena tangga ini kita anggap lurus. Jadi gampang gitu kalau misalkan dianggap lurus, itu gampang untuk menentukan panjang dari tangga ini dari lantai sampai ke tembok gitu. Jadinya 6 meter itu yang ini. Gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kita hubungkan lagi ke lantainya, berarti ini itu seperti segitiga siku-siku gitu ya. Dimana kalau segitiga siku-siku berarti siku-sikunya itu terdapat pada tembok dan lantai. Berarti yang ini. Nah, berarti kalau misalkan kita gambar ulang, segitiga siku-sikunya berarti yang ini. Oke, kurang gede gitu ya. Nah,
ini tadi 6 meter, terus tadi tingginya X, terus yang ini lantainya nggak usah kita apa-apain gitu ya. Jadi kita hanya tulis ini dan ini untuk panjangnya, terus untuk sudutnya yang di sini 60 derajat, terus yang ini segitiga siku-siku. Oke, berarti dari sini berarti untuk menentukan X di sini, karena di sini diketahui sudut dan sisi miringnya, berarti kita bisa gunakan sinus, kosinus, atau tangen gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan tinggi dari temboknya. Nah, dimana karena di sini yang ada itu adalah depan dan miringnya, berarti kita gunakan sinus. Karena sinus itu berarti depan per miring atau demi. Nah, berarti kita gunakan sinus 60. Nah, sinus 60 derajat itu depan per miring. Nah, kalau misalkan kosinus 60 derajat berarti samping per miring. Nah, sampingnya itu lantai, miringnya itu adalah tangga. Nah, terus kalau untuk tangen 60 derajat, berarti depan per samping. Nah, depannya ialah temboknya, sampingnya ialah lantai, gitu ya. Cuman karena kita pakai sinus 60 derajat, berarti kita gunakan depan per miring. Nah, sin 60 derajat, berarti kalau sin 60 derajat itu kan setengah akar 3 gitu ya, atau akar 3 per 2. Nah, jadi biar lebih gampang gitu ya, kita untuk menentukan sin 60 derajat, itu kita anggap aja kalau misalkan kosinus 90 derajat itu bakal jadi 0, berarti kalau misalkan sin 90 derajat bakal jadi 1. Nah, terus sebelum 90 derajat itu kan 60 derajat tuh. Nah, berarti dari 1 mundur ke setengah akar 3 gitu. Jadi biar lebih gampang ingatnya, kalian hanya hafal atau ingat yang cos 0 dan cos 90 derajat. Nah, di mana cos 0 itu kan 1. Berarti kebalikannya sin 0. Nah, sin 0 itu berarti 0. Nah, terus kalau misalkan cos 90 derajat, berarti seperti aku bilang tadi, itu 0. Berarti kebalikannya untuk sin, berarti sin 90 derajat itu 1. Nah, terus untuk yang 60 derajat, 45 derajat, itu bisa kita atur dari sudut 0 derajat dan 90 derajat tadi, gitu. Nah, gitu ya. Dimana tadi sin 60 derajat itu akar 3 per 2, dimana akar 3 per 2 itu depan per miring. Nah, berarti depannya adalah X, miringnya adalah 6. Nah, berarti X itu kalau kita kali silangkan 6 ke akar 3 per 2, jadinya X kita dapatkan 6 kali akar 3 bagi 2. Nah, jadinya kita bagi 2 dengan 21, 6 bagi 2 itu 3. Nah, berarti kita dapatkan X-nya itu ialah 3 akar 3. Nah, karena tadi untuk tangganya satuan panjangnya itu ialah meter, berarti untuk tingginya juga satuannya meter. Nah, berarti kita dapatkan tinggi tembok ialah 3 akar 3 meter. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di opsinya, berarti kita dapatkan tinggi temboknya ialah 3 akar 3 dan itu ada di opsi yang E, gitu. Oke, berarti jawabannya opsi E.